Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Kita akan pergi ke satu tempat di Indonesia, ada di Kalimantan Timur, ada kota Samarinda. Di sana tradisinya seperti apa dan kuliner khasnya selama Ramadan itu seperti apa? Kita tanya langsung yuk sama budayawan di sana, ada Bu Su Nueng. Selamat pagi Bu Su. Selamat pagi, dengan Mas siapa ini? Dengan Mas Steve. Alhamdulillah sehat. Dengan Mas siapa tadi? Steve Pak. Oh Steve, Iya. Oke Mas Steve. Bu Su, puasanya lancar ya? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Lancar. Jalan puasanya setiap hari. Iya. Dan kalau boleh tahu nih, saya kan belum pernah ke Samarinda. Kalau di Ya sekali-sekali ke Samarinda dong. Iya, ini pengen nih ntar kalau dikasih cuti ya sama bos saya nih. Langsung ke Samarinda. Nah, tapi kalau boleh tahu nih, kalau selama bulan suci Ramadan ini ada nuansa, gimana sih nuansa berbedanya yang terjadi di Samarinda? Kalau di Samarinda sih selama bulan puasa sih seperti biasa, seperti di tempat-tempat lain. Mirip-mirip ya? Terutama dalam hal menyambut bulan puasa, seperti biasa juga di tempat lain, di daerah-daerah lain. Cuma mungkin namanya saja yang berbeda. Apa tuh? Kalau di sini, kalau orang ziarah di sini disebut dengan ngucur. Ziarah disebut sebagai? Ngucur. Mucur ya? Oke. Iya, N. Oh, Ngucur. nucur ya? Oke. Ya, ngucur. Itu ziarah ke makam-makam keluarga, ke makam-makam orang tua gitu. Itu rata-rata hampir menjelang 2 hari menjelang pelaksanaan puasa itu 1 hari. Itu 2 hari itu makam-makam pada rame, pokoknya didatangi orang untuk ziarah. Nah di sini disebut dengan namanya ngucur. Nucur ya. Ngucur itu gini, ngucur itu kalau kita bawa teko, bawa botol itu kan, nah gitu. Itu jadi di sini namanya ngucur. Tapi kenapa ada hubungannya sama teko nih dengan ziarah? Nah maksudnya itu gini, ngucur itu kan kita kalau ke ziarah itu kan bawa kembang, bawa air. Nah, kalau di kampung itu kan kita ada yang pakai teko, ada yang pakai ceret. Nah, jadi air yang keluar dari mulutnya teko itu kan ngucur namanya. Oke. Nah, jadi pada saat menyiram makam itu disebut dengan ngucur gitu. Oke, paham. Ini istilah baru kemudian, nih bagi saya. Iya. Kemudian menjelang puasa pun itu ada dulu, kalau tradisi itu sebenarnya kalau segini. Kalau bulan puasa itu saya merasa ada sesuatu yang kehilangan untuk memasuki bulan puasa. Apa pada tuh? saat ini. Beda dengan zaman-zaman tahun 70-an 80-an. Kalau sekarang itu kan orang ya biasa-biasa aja untuk menyambut Ramadan. Kalau zaman kami dulu itu pada saat sore menjelang memasuki puasa itu masjid-masjid, langgar-langgar itu membunyikan beduk, membunyikan kentongan. Nah itu yang saya rasa setua ini itu hilang, tradisi itu kan tradisi namanya. Nah itu yang apa namanya yang hilang saat ini. Harusnya kan tradisi ini kan sebenarnya harusnya dilestarikan gitu. Itu yang hilang sekarang. Nah kebiasaan lain di Samarinda itu seperti biasa, setelah ngucur ada yang bersih-bersih masjid itu biasa sudahlah pokoknya itu. Iya. Tapi kalau ngabuburit di sana atau menunggu adzan maghrib ada aktivitas apa aja sih? Ada budaya khusus nggak Bu Su kalau di Samarinda? Di sini kalau ini khusus untuk milenial ya, untuk milenial anak-anak sekarang itu mall tuh pada penuh itu. Sekarang tinggal begini lah Mas Tim. Yeah. Mereka itu mau belanja atau jalan-jalan atau cari ademnya, karena kan di sana kan dingin. Kalau di mall-mall itu kan beda dengan di rumah. Ya kalau di rumah tuh bagi orang yang berada mungkin ada AC di rumah lah. Kalau bagi mereka yang menengah ke bawah mungkin mereka cari ademnya, cari ngelihat suasananya, ngelihat orang-orang lewat mungkin itu. Tapi Bu Su ada nggak sih kayak permainan tradisional khas Kalimantan Timur atau Samarinda yang dulu ada tapi sekarang hilang? Ini dalam hal bulan puasa atau mungkin dalam hal bulan tradisi puasa umumnya? Dalam hal bulan puasa. Kalau bulan puasa sih untuk saat ini nggak ada sih, biasa-biasa. Cuma ini ada satu baru-baru terjadi dalam setahun 2 tahun ini. Setiap bulan puasa
setelah setelah sholat tarawih itu sekarang rata-rata ada tradisi di Samarinda dan sekitarnya itu ada lomba lari 100 meter. Nah ini yang unik nih, ini baru saya temukan anak milenial sekarang. Nah malam kemarin nih kebetulan di depan gang rumah saya ini kan saya kira pada ribut-ribut gitu. Ini saya tanya sama anak-anak muda di sini, Dek itu ada apa? Anu Om katanya ada lomba lari yo. Jadi sekarang itu nanti pada saat menjelang Lebaran ini pemenang-pemenang yang di setiap RT di Samarinda ini diadu untuk finalnya gitu. Oke, wah nggak kebayang nih saya ya. Padahal hadiah kalau nggak salah itu satu orang bayar 100.000 loh kalau nggak salah. Oh pendaftarnya harus bayar ya? Kalau nggak salah loh ya. Iya. Tapi peminatnya masalah banyak. Banyak banget ya. Iya, jadi kadang-kadang itu dari habis Isya itu habis dari tarawih itu bisa sampai menjelang tengah malam itu masih ramai. Karena ada balap nanti lari pindah tadi lagi, ya? malah besok pindah lagi, jadi pindah-pindah nanti pemenangnya itu diadu. Kalau nggak salah tahun kemarin itu Sekaltim malah. Sekaltim? Kalimantan Timur. Kalimantan Timur ini ada turnamen balap lari. Oh. Balap lari. Baru balap lari itu kalau nggak salah nih, karena saya belum sempat terjun ngelihat sih kemarin. Pengen ikutan nggak Busu? Menurut mereka malah nggak pakai sendal, nggak pakai sepatu. Jadi kaki bilang orang nyeker. Nyeker ya. Iya. Busu pengen cobain nggak Busu? Baru 2 tahun ini. Jadi 2 Ramadan ini berarti. Iya. Busu tertarik nyobain nggak sih? Saya sudah 62 tahun loh Mas. Ya, coba tahu kan. Kan banyak yang umur segitu masih lebih kuat dari saya loh Busu. Beneran deh. Jujur nih. Tapi kalau gitu Busu, selain tadi kan ada balap lari ya. Saya masih kebayang sih canggih banget ya. Lari sprint ya 100 meter. Tapi selain itu, selain dari lari tadi, kalau pengen tahu soal menu-menu makanan yang spesial di Kalimantan Timur ataupun Samarinda, khusus bulan puasa, apa yang wajib saya coba kalau saya datang ke Samarinda? Kalau ini berbicara masalah makanan ciri khas lah ya. Di Kalimantan Timur itu ada 2 ciri khas makanan, terutama suku Kutai yang sekarang itu lagi booming. Itu ada namanya nasi bekepor sama genceruan. Sama apa? Genceruan? Sama genceruan. Genceruan, oke. Nasi bekepor itu apa? Mungkin bisa lihat di Google itu. Iya. Sudah ada di Google itu. Nah, kalau nasi bekepor nih untuk pendengar boleh dijelaskan nggak nih seperti apa? Apa itu? Nasi bekepor untuk pendengar Voice of Nasi bekepor itu sebenarnya menurut sejarah itu makanan peninggalan zaman kerajaan pada saat itu. Dan bahkan saya dapat informasi ada salah satu Sultan Kutai yang pintar memasak nasi bekepor ini. Nah, nasi bekepor ini Mas sebenarnya itu mirip-mirip dengan nasi liwet di Jawa. Cuma dia pakai rempah-rempah. Kalau nasi liwet di Jawa kan nggak pakai rempah-rempah di dalamnya. Nah kalau di nasi bekepor ini dia ada bumbu-bumbunya seperti ada cabainya, ada perasan jeruknya, ada minyak sayurnya, ada potongan ikan asinnya. Nah bahkan sekarang sama ibu-ibu itu yang seneng dengan daun kemangi, sekarang ditambahin sama daun kemangi. Oke, wah. Itu. Kebayang nih ya, sedapnya nanti. Udahlah, pokoknya kalau ke Samarinda nanti udahlah, saya bawa ke tempatnya gitu. Nah, terus musuhnya ini makan ikannya ini itu disebut dengan genceruan. Oke. Genceruan itu kalau Indonesianya ikan haruan dia. Jadi ikan haruan itu bisa dibakar, bisa digoreng, kemudian di atasnya ditaburi dengan sambal yang sudah jadi. Aduh, ini enak kan? Iya, ini jam rawan banget sih Busu nih bahas makanan ya. Saya baru Google aja nih genceruan ya, gence spasi ruan. Ya, ini wow. Ikannya utuh ya, satu ikan gabus utuh. Iya, satu-satu. Jadi ikannya itu bisa dibakar, ikan haruan itu bisa dibakar atau digoreng. Oke. Digoreng kering, digoreng kering. Terus nanti baru di atasnya ditaburi dengan sambal. Sambalnya itu nanti ada bumbunya tersendiri juga sih. Gitu. Oke. Tapi kalau di situ. Ya. Nah, Busu ini kan udah yang
makanan berat ya yang bikin kenyang. Kalau yang manis-manis jajanannya Kalau apa ya? makanan untuk berbuka puasa biasanya kan di bulan puasa ini ada namanya pasar Ramadan. Nah, pasar Ramadan itu dipusatkan biasanya di lapangan parkirnya Stadion Segiri biasanya gitu. Jadi ada areal besar. Ya kalau itu mungkin hampir 1 hektar apa setengah hektar, itu saya tidak ngukur. Cuma di situ itu sudah di blok-blok, sudah dikasih tenda-tenda. Nah di situ semua, jadi kita terpusatnya ke situ kalau di Samarinda. Nah di situ macam-macam kue, ada kue lapis, ada ya pokoknya jajanan pasar banyak di situ. Cuma ada satu yang menjadi perhatian orang di Samarinda, ada yang namanya kue talam. Itu yang dimasak dengan turun-temurun dan rasanya tidak pernah berubah. Oke, ini jual Itu. 1 orang saja apa banyak nih? Kenapa? Ini kalau mau dapatin kue talam yang original yang seperti Bu Su sebut tadi, itu penjualnya ya cuma 1 yang legendaris atau ada banyak di sana? Ya banyak ya? yang berjualan talam, tapi 1 orang ini yang menjadi rebutan masyarakat. Siapa Namanya Haji Atik. Nah ini yang membuat ini turun-temurun dan rasanya tidak pernah berbeda. Kalau biasanya kita kan turun-temurun itu nanti ada rasa beda sedikit kan. Kalau ini enggak. Sama Kalau sekali? ini enggak. Makanya ini dikejar jadi pilihan utama orang-orang Samarinda mencarinya. Oke. Bu Su pertama kali nyobainnya kapan waktu itu? Tahun berapa kalau boleh diceritain? Hampir setiap tahun lah bulan puasa. Cuma dalam ini kan sudah puasa keberapa ini? Ketiga ya. Nah ini belum saya. Oh belum, sekarang belum Biasanya ya? setiap tahun saya pasti beli. Oke. Oh, Setiap puasa saya beli masih. setiap puasa beli ya. Dan ini kalau Dan di Google ini ada satu lagi Mas Tip. apa tuh? Di Samarinda, terutama di Samarinda seberang itu ada satu ciri khas. Kalau berbuka puasa di masjid, nama masjidnya itu Masjid Siratal Mustaqim. Ini masjid pernah menjadi juara 3 masjid tertua di Indonesia. Nah, di sini punya makanan ciri khas untuk berbuka puasa yang namanya tuh bubur peca. Bubur peca ya? Ya, Oke. bubur peca ini sebenarnya mirip-mirip dengan bubur Manado. Tapi bedanya apa Jadi nih? ini bedanya cuma mungkin tekstur mungkin ya. Kalau saya rasakan itu mungkin tekstur. Itu disiapkan setiap buka puasa, ciri khas makanannya itu di sana. Oke. Dan ini disiapkan 200 sampai 300 porsi. Jadi kalau misalkan saya datang ke Masjid Siratal Mustaqim tadi, itu disediakan dan saya boleh cicipin secara gratis. Boleh. Oke. Ya masyarakat yang berbuka itu kan disiapkan untuk masyarakat sekitarnya atau pendatang yang berbuka puasa di situ. Oke, wah ini masjidnya lumayan Dan gede ini juga ya. dilakukan sejak tahun 1881 sejak berdirinya masjid itu sampai sekarang. Sampai sekarang rutin, nggak pernah Sampai absen sekarang. 1 tahun pun. Iya. Konsisten banget ya ini. Wah itu padahal Dan udah tua rasanya nikmat banget karena pada saat waktu saya masih dinas, kebetulan Iya. kita juga sama-sama orang broadcast, itu kami pernah bikin acara di situ pengajian untuk anak-anak. Kita siaran langsungnya dari situ, tapi jurinya di rumah, dan kita pernah melaksanakan tuh 2 tahun di situ berturut-turut di masjid itu. Dan kesempatan itulah saya berdialog dengan para pengurus-pengurus. Masyarakat sekitar pun yang tidak berbuka bisa bawa bisa bawa rantang untuk mendatangi dapurnya untuk minta bagian, boleh. Oh boleh, Jadi aman ya. selain disiapkan untuk masjid yang orang-orang yang buka di masjid, disiapkan juga untuk orang-orang di sekitarnya yang pengen gitu loh. Oke, jadi terbuka bagi semua kalangan Iya, ya. terbuka untuk umum. Ya, jadi pendengar Voice of Indonesia nih, kalau datang ke Samarinda jangan lupa juga pergi ke Masjid Siratal Mustaqim ya untuk cobain bubur peca tadi ya. Ya, itu mantap itu. Mantap banget ya. Ini saya barusan Google juga. Aduh, ini banyak banget nih. Udah ada genceruan, kue talam, nasi iya kan? bakar. Jam rawan banget sih jam segini bahas makanannya. Tapi sebenarnya busuk kita masih mau bahas banyak lagi, tapi ini waktunya udah agak terbatas. Nah, terakhir nih pesan bagi pendengar Voice of Indonesia kalau mau merasakan nuansa Ramadan di Samarinda,
itu apa tips dari Busu? Kalau tips dari saya sih, karena kebanyakan umum kita ini sama, mungkin ya apa ya, karena kebiasaan masyarakat kita ini sama sih gitu. Sama aja Jadi ya? tidak ada khususnya. Paling ya kita orang gini, saya pernah kedatangan tamu dulu, dia tuh hanya maunya lihat bagaimana sih pasar Ramadan. Begitu dia lihat, segini megahnya, segini ramenya pasar Ramadan. Jadi di pasar Ramadan itu bukan hanya kita yang muslim, orang-orang non-muslim juga ikut belanja di situ. Iya. Nah itu yang dia sukai gitu loh. Wah dia bikin video, bikin apa. Kemudian saya disuruh jadi narasumber, ngomongnya di tengah orang banyak. Astaga, saya bilang. Jadi ciri khasnya cuma itu, Mas Tim. Iya. Gitu loh. Jadi begitu meriah dan juga ada suasana toleransi ya di Samarinda, Busu. Oke. Sebenarnya masih ada satu loh Mas Tip, Apa tuh? tradisi lama yang sampai sekarang masih berlaku. Boleh? Itu ada di kampung namanya Kampung Jantur, sampai sekarang masih dilaksanakan setiap maghrib, setiap menyambut bulan Ramadan dan menandai buka puasa, itu ada namanya yang disebut laduman meriam kayu. Nah ini dibunyikan setiap mau buka puasa. Karena kenapa ada itu? Jadi mereka bilang begini, zaman dulu itu kan tidak ada jam, tidak ada apa. Jadi penandanya itu bunyi letupan dari meriam kayu tadi gitu. Laduman itu meriam, Mas. Karena kalau bahasa kita Indonesia. Iya. Nah, ini dilaksanakan sejak tahun 1950-an sampai sekarang. Di sungai itu kan ada jamban. Nah, ditempatkannya itu di situ dua pasang, satu menghadap ke hulu, satu menghadap ke hilir. Itu terbuat dari kayu nangka, diameternya tuh sepemelukan manusia, orang dewasa, berarti hampir sekitar mungkin sekitar 20 sampai 30 cm mungkin lebar anunya. Nah, panjangnya itu sekitar 10 meter lah. Dan ini kalau dibunyikan jangkauannya tuh radiusnya bisa sampai 30 km. Sampai 30 km. Dengan mereka sekarang menggunakan apa itu namanya? Pakai karbit. Pakai karbit. Mereka pakai karbit ya. Iya. Jadi radiusnya sampai 30, kemudian menggunakan karbit itu sekitar 20 kilo. Setiap harinya itu. Ya, jadi setiap maghrib itu mereka bunyikan. Oke. Nah, itu. Jadi ini sedikit. Nah, ini unik. Ini unik. Kalau mukanya Poi bisa bikin paket-paket, Bisa itu rame dong. tuh. Oke. Karena saya sering bantu RRI.net, sering bantu itu saya. Bisa. Jadi nanti sekalian ya kita main-main ke Samarinda, kita cicipi makanannya dan kita juga saksikan budayanya di sana. Oke, Siap. Bu Sunweng, terima kasih banyak sudah Siap. gabung bersama Oke. kami di Voice of Indonesia. Iya. Selamat berpuasa dan juga tetap sehat, Bu Su. Insya Allah, amin. Mas Ya. Tip juga dan kru-kru sehat selalu. Ya. Baik. Dengar Voice of Indonesia itu tadi segmen keliling Indonesia kita bersama Bu Sunweng, seorang budayawan dari Kalimantan Timur dan juga Samarinda. Kita sudah bahas banyak banget ya yang bisa kita temukan di sana, padahal itu baru sedikit saja. Jadi tunggu apa lagi kalau ingin merasakan nuansa Ramadan yang agak berbeda dari biasanya, bisa banget pergi ke Samarinda. Tetap sama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.